Halo, perkenalkan nama saya Rianto. Saya penari dan koreografer, sekaligus saya penari Lengger Lanang Banyumas. Kalau lengger bagi saya adalah merupakan peleburan antara maskulin dan feminim dalam satu tubuh. Baik itu tubuh masyarakat, tubuh manusianya, ataupun tubuh spiritual yang ada di sekitaran masyarakat. Jadi peleburan antara maskulin dan feminim dalam sebuah kesenian. Seperti hubungan antara pemain musik dengan penari itu seperti suami istri, saling berkomunikasi. Antara maskulin dan feminim itu melebur menjadi satu, nyawiji dalam satu bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kesenian lengger di Banyumas adalah kesenian yang berangkat dari para kaum laki-laki, di mana pada saat zaman dahulu dipercaya bahwa kaum laki-laki melakukan ritual untuk kesuburan yang biasa dilakukan oleh para petani. Nah, mereka berdendang, menggeleng-gelengkan kepala, dan akhirnya kebiasaan ataupun tradisi seperti itu untuk perayaan kesuburan terhadap Dewi Sri dinamakan kesenian lengger. Sekarang saya tinggal di Tokyo, Jepang. Saya memperkenalkan tari Jawa dan tarian lengger Banyumasan kepada masyarakat Jepang yang memang mobilitas kesehariannya sangat tinggi. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan ruang di dalam tubuh masing-masing orang di Jepang untuk healing dan untuk kedamaian orang-orang di Jepang. Untuk sanggar tari yang ada di Jawa yaitu Rianto Dance Community, saya mencoba mewadahi beberapa kesenian lengger yang ada di Banyumas dengan membuat ataupun membangun rumah lengger yang baru saja diresmikan tanggal 3 Oktober 2020. Di masa pandemi ini, saya mencoba menyemangati para seniman yang ada di Banyumas dengan mewadahi kesenian lengger, juga ada kesenian ebek, kesenian ujungan, kesenian cowongan, kesenian bongkel, kesenian buncis, dan lain sebagainya. Di sini saya mencoba untuk merangkul mereka untuk mencoba mengekspresikan bersama, membangun Banyumas yang sudah lama tidur, untuk bersama-sama mengembangkan dan melestarikan budaya Banyumas. Karena budaya Banyumas adalah merupakan jati diri warga dan masyarakat Banyumas sebagai warga yang berbudaya dan berpengetahuan tentang sejarah leluhur dari Banyumas. Alasan saya ingin menjadi penari lengger, bahwasanya basic ketubuhan tari saya adalah berangkat dari kesenian lengger. Jadi kesenian lengger ataupun tari itu sendiri yang memilih tubuh saya untuk menjadi seorang penari. Dan keinginan ini berangkat dari kecil ketika saya masih di dalam kandungan ibu saya. Dan ibu saya berharap sekali anaknya ingin menjadi sosok yang berguna untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk bangsa. Dan ketika ibu saya menonton di TV, itu ada Mas Didik Ninitowok, yang mana sebagai inspirasi dari ibu saya ketika saya masih dalam kandungan. Dan ketika saya baru umur 2 bulan, waktu masih bayi, itu saya dicium oleh lengger, yang mana pada saat itu ada pertunjukan lengger di desa tetangga, dan dibawalah saya oleh ibu saya ke pertunjukan itu untuk didoakan. Dan dari situlah saya percaya bahwa dari doa-doa ataupun mantra-mantra itu merasuk ke dalam tubuh saya untuk menjadi seorang penari. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan dan menyuarakan kesenian lengger Banyumas di seluruh dunia. Selama ini saya mencoba untuk mengkolaborasikan tubuh saya ke dalam bentuk kesenian yang baru ataupun dalam bentuk-bentuk tarian baru yang berangkat dari tarian lengger. Dan di sini saya mencoba untuk memperkenalkan tarian lengger ke seluruh dunia. Sudah dari lebih 30 negara saya kenalkan lengger ini ke seluruh penjuru dunia dengan membawa tubuh tradisi lengger
untuk masyarakat dunia. Saya berkutat di Lengger itu saya mulai belajar memang dari umur sekitar 14 tahun. Kemudian saya melanjutkan sekolah ya. Dari awal mula saya sejak kecil itu saya sudah senang sekali menari. Saya waktu sebelum sekolah dasar itu saya sudah senang sekali mendengarkan musik-musik tradisi ataupun musik-musik calung yang ada di Banyumas, mendengarkan wayang seperti itu. Kemudian saya masuk SD yaitu di Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliori. Waktu itu setiap hari saya berangkat sekolah, saya sambil menangis dan menari. Jadi pengalaman itu saya masih terngiang sekali. Kenapa tubuh saya juga menari? Karena saya dari peristiwa ataupun pengalaman setiap hari saya mendengarkan suara-suara ataupun lagu-lagu di radio seperti itu membuat tubuh dan kehidupan saya terhibur. Dan ketika saya menangis, saya sambil menari. Dan kemudian saya melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri 2 Kalibagor. Di sana saya juga suka menari. Terus pada saat upacara perpisahan seperti itu saya menari dengan garapan-garapan saya. Tapi waktu itu saya tariannya adalah tarian modern. Dan karena belum mengenal ataupun belum belajar tradisi, saya apapun yang saya lakukan dengan gerakan saya itu saya mencoba untuk mengekspresikan kepada orang yang melihat. Kemudian dari SMP saya melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan SMK Sendang Mas Banyumas. Saya belajar tari di sana dan itu pertama kali saya mulai mengenal dunia tari tradisi ataupun dunia tari modern. Saya belajar tari Lengger juga di SMK Sendang Mas Banyumas. Kemudian saya mendapatkan pengalaman di luar sekolah dengan bergabung dengan grup kesenian Lengger yang ada di luar sekolah. Setelah saya mendapatkan pengalaman ketubuhan Lengger saya, kemudian saya melanjutkan ke Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta atau yang sekarang menjadi ISI Surakarta untuk belajar berbagai macam kesenian yang ada di Indonesia dan juga kesenian tari kontemporer ataupun modern yang ada di luar negeri. Dan dengan dosen profesional yang ada, saya belajar banyak sekali di sana. Selain itu saya juga belajar dengan kelompok-kelompok tari yang ada di Solo dan juga di luar negeri. Saya lulus tahun 2000 waktu itu menjadi sarjana seni, kemudian saya hijrah ke Jepang untuk membuka sanggar tari Dewan Daru Dance Company untuk memberikan ruang di dalam tubuh masing-masing orang di Jepang. Cintailah budaya sendiri dan perbanyaklah mencerna, kurangi berbicara, perbanyak mencintai, kurangi mencela. Inilah yang selalu ingin saya sampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ataupun khususnya di Banyumas untuk terus mencintai ataupun meneruskan cita-cita dari para leluhur budaya-budaya Banyumas karena ini adalah merupakan jati diri. Hanya dengan bermodalkan satu sampur bisa berkeliling dunia untuk mendiplomasikan budaya kita sendiri. Budaya adalah tubuh kita, budaya adalah rumah kita, dan budaya adalah jati diri kita. Ini tadi penjelasan tentang beberapa kesenian yang ada di Banyumas, khususnya Lengger Lanang, dan juga tentang profesi saya sebagai seorang penari Lengger Lanang dan juga koreografer dan penari Indonesia. Jadi teman-teman, bagi yang ingin melihat ataupun mengetahui banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, mari kita coba bersama-sama melihat kelas Inspirasi Prokerto. Acara ngopi di sini, dalam kopi itu ada banyak rasa. Dalam kopi itu ada banyak sekali cita dan kreativitas di dalam kopi ini. Jadi disinilah kelas Inspirasi Prokerto untuk dilihat bersama-sama.